Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cak Bub di channel Konco Angkringan. Oke teman-teman, di sini saya ada bibit melon golden Alisa F1. Ini bibit ini saya tidak beli, tapi kemarin saya beli buahnya. Kemudian bijinya saya jemur dan setelah kering saya rendam. Hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya kupas ini. Jadi kulit bijinya ini sudah tidak ada. Ini langsung yang saya rendam ini adalah langsung bijinya. Jadi kulitnya sudah saya kupas. Kemarin saya tidak sempat untuk memvideokan bagaimana cara melepas kulitnya. Dan ini sudah mulai bertunas atau keluar akar ini. Ini keluar akar. Ini nanti akan kita semai. Biasanya kalau kita kupas kulitnya dulu itu pertumbuhannya itu lebih cepat daripada kita semai sekali kulitnya. Biasanya begitu. Untuk tempat penyemaiannya sendiri, saya menggunakan ketepok pisang yang saya buat bulat seperti ini. Saya tidak menggunakan polybag yang kita beli dari toko. Jadi polybag dari ketepok pisang ini cukup tahan sampai 2 minggu, sehingga proses penanaman buah melon golden Alisa ini ditanam. Jadi ini cukup untuk 2 minggu, cukup bertahan. Jadi kita bisa mengirit biaya karena kita menggunakan polybag dari ketepok pisang. Cara membuatnya pun mudah. Ini saya berikan contoh seperti ini. Kita cari ketepok pisang yang kering, yang ulet, yang belum rapuh. Kemudian kita gulung seperti ini sesuai keinginan. Untuk besarnya itu sesuai keinginan. Nah, kemudian di sini kita pakai jiting. Ini di tempat saya namanya biting. Kita pakai biting seperti ini, kita kunci. Nah, ini sudah jadi, mudah, simpel, dan murah. Dan ini sudah jadi. Terus sini lubang, nggak masalah sini lubang, karena ini hanya tempat untuk penyemaian. Sekarang kita lanjutkan untuk penyemaian. Media penyemaian biasa yang seperti dilakukan kebanyakan orang. Di sini ada tanah, ada aram sekam, dan juga ada kompos dari kue kambing. Maaf, sangat berisik karena ada pompa air sedang memompa air. Jadi kita abaikan saja dan kita lanjutkan. Jadi caranya cukup mudah. Media semai ini kita masukkan saja pada polybag ketepok pisang ini. Kita tekan seperti ini. Kita tekan seperti ini. Nah, dia tidak jatuh dan aman. Ini bisa bertahan sampai 2 minggu ke depan. Sehingga ketika kita proses penanaman buah melon ini, kita tidak usah membuang polybagnya, terus kita tanam sekali polybagnya, karena polybagnya ini dari unsur organik, dia bisa terurai dan bahkan bisa menjadi pupuk bagi melon yang ditanam di sini.
Jadi satu persatu media tanam kita masukkan, mudah, meriah, dan murah. Bukan hanya meriah, tapi juga murah, tapi juga mudah. Bisa menghemat biaya untuk membeli polybag. Jadi kita gunakan saja polybag yang berbahan alami, yang berbahan dari alam secara langsung. Oke, seperti ini kita tekan-tekan agar padat. Sekarang proses yang selanjutnya adalah memasukkan bibit melon. Nah, penampakannya seperti ini sudah saya rendam selama 1 malam. Dia sudah tumbuh akar seperti ini. Beda kalau kita rendam bersama dengan kulitnya, biasanya itu sampai 2 hari atau 3 hari itu belum keluar akarnya. Tapi ini sudah keluar akarnya, dan kita akan proses menanam di polybag ini. Jadi ini hanya sekedar contoh. Kalau teman-teman ingin menggunakan cara saya seperti ini, caranya itu sangat mudah dan simple. Jadi teman-teman ya, jangan langsung penuh ya. Kira-kira ada 1 cm di atasnya ini masih kosong, karena ini nanti kita gunakan sebagai tempat untuk benih. Kita gunakan ruang untuk benih. Kemudian kita tutup lagi dengan media tanam seperti ini saja. Tidak perlu kita tekan kencang-kencang, nanti akarnya patah. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Yang kedua ini ya, teman-teman lihat ini. Kemudian kita tutup lagi dengan media tanam. Tidak usah kita tekan kencang-kencang. Seperti ini saja sudah cukup. Dan selanjutnya begitu. Dan kalau sudah selesai, kita taruh di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung.
Oke, dan ini adalah penyemaian cara kedua. Jadi biji untuk biji ini sendiri, yaitu biji Milon Golden Alisa, ini saya rendam semalaman. Saya akan melakukan penyemaian dengan cara yang kedua. Saksikan terus videonya. Jadi airnya kita buang dulu, kita bikin saringan seperti ini. Perlu hati-hati dan perlu pelan-pelan agar tidak rusak, karena ini kulitnya sudah tidak ada. Dan juga sudah mau berkecambah kalau kita lihat. Ini contohnya sudah mau berkecambah, jadi lihat ini. Jadi kalau di cara begini itu dia lebih mudah, lebih cepat, lebih senang. Bisa dilihat, kelihatan sudah berkecambah semua, jadi sangat sempurna, sangat mudah dan sangat efektif. Siapkan nampan seperti ini, nggak perlu yang gede banget, juga nggak perlu yang, dan juga jangan terlalu kecil maksud saya. Kemudian taruh plastik di atas nampan. Ini bertujuan ketika kita memanen benih melon itu gampang, jadi tinggal ditarik saja, nanti terangkat sendiri. Dan kemudian kita isi dengan biasa, yaitu media tanam dengan komposisi tanah, sekam bakar, dan abu. Jadi sangat efektif dan sangat cepat untuk menumbuhkan bibit melon yang kita semai di sini. Dan jangan lupa media tanam atau media semi dipadatkan. Setelah itu atasnya dikasih kertas seperti ini. Tujuannya agar benih melon dengan media tanam tidak tercampur, jadi agar terpisah biar aman. Terus kalau nggak dikasih kertas bagaimana? Ya nggak masalah. Ini kan cuman untuk pengaman saja, biar bibit melonnya itu tidak tercampur dengan tanah, sehingga ketika bibit melonnya itu hilang satu, nah, kita tahu kalau ada yang hilang. Setelah itu kita kasih POC perangsang tumbuh, hanya sebanyak satu tutup botolnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian diratakan biar benih melonnya cepat tumbuh. Itu nggak usah beli sendiri, bikin sendiri pun bisa kan, gitulah, gampang bikin POC itu. Nah, kapan-kapan nanti saya buat videonya. Kemudian kalau kurang basah lagi, masih kertasnya masih banyak kering, kita tambah air biasa, dan kemudian kita tekan-tekan biar kertasnya itu nempel pada media tanam biar nggak terbang. Setelah itu kita susun satu-satu benih melonnya di media pembenihan, beri jarak sekitar 1 cm, karena di sini kita akan benihkan dia sampai tumbuh, bukan hanya berkecambah, tapi sampai tumbuh, sampai umur 2 minggu. Setelah tumbuh nanti baru langsung kita tanam, jadi kita tidak memindahkan ke polybag lagi. Jadi cara seperti ini tuh sangat simpel, sangat ringkas, dan sangat mudah, kira-kiranya begitu. Dan jangan lupa pula harus dengan perasaan yang sangat bahagia, yang sangat riang.
Kalau bisa sambil bernyanyi-nyanyi, sambil membaca sholawat. Ya tujuannya ya agar benihnya ini bisa tumbuh dengan baik dan sempurna. Jangan emosi. Kalau emosi itu biasanya nggak tumbuh. Kalau tumbuh pun biasanya puret. Opo ibu bahasa Indonesia puret. Pokoknya cebol gitulah. Pokoknya itu kira-kira gitulah bahasa Indonesianya itu. Saya pun kurang paham tentang apa, nggak pandai ngomong bahasa Indonesia. Wong bentinone ngomong Jawa masalah ini, makanya iki wong Jawa bleset kan ngono. Nah ini kelihatan kan kalau sudah mulai berkecambah. Nah ini kalau diletakkan atau ditaruh di media tanam ini ya, saya pastikan 3 hari itu sudah tumbuh, sudah keluar daun, sudah tumbuh. Kalau keluar daun mungkin belum lah, tapi daun yang pertama itu iyalah. Terus kita susun satu persatu sampai habis, sampai semua sudah tersusun. Dan jangan lupa menyusunnya dikasih jarak, kurang lebih 1 meter, 1 senti atau setengah senti, pokoknya ada jarak lah. Jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti kalau sudah tumbuh terus kita memisahkan, menanamnya itu susah. Setelah ini kemudian kita kasih kertas lagi di atasnya. Nah seperti ini, kita kasih kertas lagi, tujuannya untuk bumper, untuk pengaman biar tidak dimakan cecak kan gitu. Bukan truk saja yang harus ada bempernya, media tanam pun harus ada bempernya untuk pengaman. Selain takutnya nanti ada hewan-hewan lainnya masuk, tikus atau cecak atau apalah nanti memakannya, karena enak ini sudah nggak ada kulitnya, tinggal caplok. Nah itu. Nah setelah kita kasih kertas, kita tambahkan kertasnya, kemudian kita tambahkan air lagi, kita basahin lagi kertasnya. Yang kering-kering itu kita beri air biar basah. Dan jangan lupa kertasnya harus menutupi semua biji benih, harus tertutup semua. Nah seperti ini kurang lebih, kira-kiranya seperti ini. Karena ini adalah teknik baru yang mungkin belum ada di mana-mana, ini baru Cak Bub saja yang punya pikiran seperti ini. Ini pun uji coba, dan biasanya kalau saya pastikan ya berhasil. Setelah itu kalau ada sisa air ini seperti ini, sisa air ini kita buang, karena pembenihan ini tidak terlalu banyak air ya, tidak terlalu memerlukan banyak air, cukup lembab saja. Nah setelah dibuang airnya, kemudian kita tarik gombal dan kita tutup dengan gombal video. Ini tujuannya agar ini yang kita punya tadi itu dalam kondisi kelembapannya itu buang, makanya gombal-gombal itu. Sampai di sini dulu video saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Cak Bub juga mohon pamit. Silakan like, subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.